Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait 4 jalur prestasi bibit unggul atau PBU UGM tahun 2022. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang berminat masuk UGM atau bermimpi untuk berkuliah di kampus terbaik Indonesia tahun 2022. Langsung saja kita cek apa saja jalur yang dimaksud ya. Nah, jadi ada 4 ya prestasi bibit unggul atau PBU. Yang pertama ada namanya penelusuran bibit unggul tidak mampu atau PBUTM. Kemudian yang kedua ada penelusuran bibit unggul kemitraan, PBUK. Kemudian yang ketiga penelusuran bibit unggul berprestasi atau PBUB. Dan keempat adalah penelusuran bibit unggul PBUSMAK vokasi. Nah, kita akan bahas secara rinci satu persatu terkait dengan 4 jalur tersebut ya. Oke, yang pertama ada namanya penelusuran bibit unggul tidak mampu atau PBUTM. Nah, jadi jalur ini diperuntukkan bagi siswa dengan kemampuan akademik tinggi namun kurang beruntung atau berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi tenang saja, adik-adik yang memiliki kriteria tersebut akan mendapatkan beasiswa berupa gratis UKT sebesar 8 semester. Jadi adik-adik kuliah dari awal sampai tamat atau wisuda gratis UKT tanpa bayar sepeser pun. Nah, siapa saja atau bagaimana sih kriteria untuk yang masuk jalur PBUTM? Jadi ya, kakak pada kesempatan ini membagi dua kriteria bagi peserta dan kriteria untuk orang tua. Di mana yang pertama, peserta itu wajib atau memiliki kartu Indonesia Pintar. Dan ini sudah tidak asing lagi ya. Kartu Indonesia Pintar itu adalah kartu yang diberikan oleh pemerintah, di mana untuk diperuntukkan bagi masyarakat kelas miskin ya. Jadi bagi masyarakat miskin yang diberikan bantuan oleh pemerintah pasti memiliki namanya Kartu Indonesia Pintar. Nah, Kartu Indonesia Pintar ini diperuntukkan bagi siswa-siswi yang sedang sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, di mana akan mendapatkan biaya dari pemerintah. Nah, jika adik-adik memiliki kartu Indonesia Pintar, bisa mendaftar melalui jalur penelusuran bibit unggul tidak mampu atau PBUTM UGM tahun 2022. Atau jika adik-adik berasal dari keluarga yang menerima atau menjadi anggota atau peserta PKH. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah kepada warga miskin melalui Kementerian Sosial, di mana warga miskin akan diberikan bantuan berupa komponen PKH dari anaknya yang SD, SMP, SMA, disabilitas, hingga lansia ya. Jadi kalau orang tua adik-adik mendapatkan atau sebagai peserta PKH, silakan mendaftarkan di jalur ini. Nah, apa sih buktinya sebagai peserta PKH? Biasanya orang tua adik-adik itu akan memegang namanya KKS, kartu kesejahteraan sosial yang berwarna merah ya. Nah, kalau memegang kartu itu dan setiap 3 bulan sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka merupakan peserta PKH ya. Nah, kemudian jika adik-adik berasal dari panti asuhan ya, jadi boleh juga mendaftar lewat jalur ini. Jadi adik-adik yang berasal dari panti asuhan dianggap tidak mampu secara ekonomis. Dan yang terakhir ada namanya DTKS, Data Terpusat Kesejahteraan Sosial, di mana untuk mengeceknya adik-adik silakan ke kantor desa, tanyakan kepada operator desa atau operator 6NG apakah data adik-adik masuk ke DTKS atau tidak. Tapi yang paling penting adalah pastikan bahwa adik-adik merupakan atau berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomis. Itu persyaratan utamanya ya. Nah, sekarang untuk persyaratan untuk orang tua. Jadi orang tua itu maksimal penghasilannya 4 juta per bulan. Jadi penghasilan ayah dan ibu dijumlahkan maka maksimalnya sebesar 4 juta per bulan. Nah, bagaimana kalau lebih? Maka dianggap mampu oleh pemerintah. Nah, kemudian selain itu juga harus dihitung anggota keluarganya itu maksimal masing-masing 750.000 per bulan. Apa maksudnya? Jadi misalnya gajinya 4 juta dan keluarga ini memiliki 2 orang anak. Jadi 4 juta tadi, kalau dibagi 4 maka 1 juta masih dianggap mampu. Jadi kalau misalnya tambah anak satu lagi, tinggal dihitung saja. Jadi maksimal ketika
penghasilan kedua orang tuanya dijumlahkan, maka kemudian kita membagi dengan jumlah anggota keluarga dan masing-masing mendapatkan maksimal sebesar 750.000 per bulan. Itu dianggap miskin ya. Nah, kemudian yang terakhir, persyaratan orang tua itu pendidikan maksimalnya S1 atau D4. Jadi kalau orang tuanya pendidikannya S2, maka dianggap mampu ya secara pendidikan. Jadi orang tua yang bergelar tinggi dianggap mampu mencari pekerjaan dan memperoleh gaji tinggi setiap bulannya, sehingga diilustrasikan lebih dari 4 juta per bulan ya. Itu untuk jalur penelusuran bibit unggul tak mampu atau PBUTM. Jadi jika adik-adik memiliki kriteria seperti yang kakak jelaskan ini, silakan mendaftarkan untuk bisa tembus di UGM melalui jalur ini ya. Oke, yang kedua, ada namanya penelusuran bibit unggul kemitraan atau PBUK, di mana UGM sendiri melakukan kerjasama atau MOU dengan beberapa komponen. Yang pertama ada dengan Pemda atau pemerintah daerah, di mana adik-adik berasal, kemudian juga institusi pemerintahan dan perusahaan kredibel. Jadi UGM MOU dengan 3 lembaga ini, yang nantinya harapannya 3 lembaga inilah yang akan membiayai adik-adiknya nanti ketika kuliah di UGM. Nah, biasanya Pemda-Pemda yang konsen di pendidikan masyarakat biasanya akan membiayai, misalnya di Kalimantan itu sering sekali bahkan beasiswanya sampai S3 ya. Jadi silakan adik-adik cari tahu apakah kemudian pemerintah daerah setempat atau daerah adik-adik berasal itu memberikan biaya untuk itu. Nah, apa institusi pemerintahan, misalnya kementerian, lembaga, dan lain-lain. Nah, perusahaan kredibel ini juga penting adik-adik. Biasanya perusahaan-perusahaan yang ada di baik nasional maupun daerah itu memiliki dana CSR. Jadi dana CSR itulah yang kemudian nantinya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ya. Nah, biasanya apalagi yang di daerah ada perusahaan di dekat rumah adik-adik, silakan berkoordinasi atau menanyakan secara langsung apakah kemudian tersedia beasiswa untuk adik-adik nantinya. Misalnya PT Newmont di Nusa Tenggara Barat itu sering sekali memberikan beasiswa bagi putra-putri terbaiknya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, adapun persyaratannya, yang pertama, tentu adik-adik harus masuk sebagai siswa top 25%. Apa maksudnya? Jadi, adik-adik harus berprestasi di mana kemampuan akademik adik-adik 25% ke atas. Jadi, adik-adik top 25% ya. Kemudian, bagaimana cara melihat top 25% ini? Itu biasanya UGM akan meminta nilai rapot adik-adik bagi kelas reguler untuk SMA itu dari semester 1 sampai 5. Nanti akan dilihat ranking atau peringkat adik-adik ini apakah masuk 25% teratas atau tidak. Kemudian bagi siswa SMK yang kemudian memiliki program 4 tahun misalnya, itu diminta dari semester 1 sampai 7 untuk menyesuaikan. Nah, nanti juga ada rekomendasi dari kepala sekolah bahwa ternyata siswa ini memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata dengan dibuktikan nilai rapot yang di atas 25% tadinya. Nah, yang terakhir juga tentu mahasiswa atau calon mahasiswa UGM harus mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh UGM. Karena bentuk beasiswa ini akan terus dievaluasi tiap tahunnya, apakah kemudian tetap dilanjutkan atau tidak. Yang pasti kakak yakin kalau adik-adik sudah berkomitmen dan niat untuk masuk UGM, tentu dengan persiapan yang matang dan kemampuan yang tidak main-main ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ada namanya penelusuran bibit unggul berprestasi atau PBUB. Nah, jadi syarat utamanya ini harus memiliki atau memperoleh juara tingkat provinsi. Nah, apa aja sih subjek atau juaranya? Itu ada 3 komponen. Yang pertama, adik-adik bisa juara di bidang olahraga, kemudian juga bisa juara di bidang seni, ataupun juara di bidang iptek. Nah, apa saja sih olahraga? Di sini sudah dibagi secara detail oleh UGM.
adik-adik harus menjuarai salah satu dari jenis olahraga yang ditampilkan atau yang diminta oleh UGM. Yang pertama, adik-adik melalui atletik, kemudian bola basket atau bola voli, bulu tangkis, bridge, catur, futsal, hoki, judo, karate, kempo, panahan, pencak silat, rencang selam, sepak bola, softball atau baseball, taekwondo, tenis lapangan atau tenis meja. Jadi jika adik-adik memiliki juara setingkat provinsi dari salah satu lomba ini, maka adik-adik bisa atau berpeluang besar untuk lulus di jalur PBUB. Nah, untuk bidang seni, adik-adik diharapkan juara tingkat provinsi untuk bidang fotografi, marching band, MTQ, pes parawi, orkestra, seni musik, paduan suara, seni suara, pop, keroncong, dangdut, dan seriosa, seni tari dan kerawitan ya. Nah, untuk IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, adik-adik boleh juara di OSN misalnya, Olimpiade Sains Nasional bidang matematika, fisika, kimia, informatika atau komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi, serta mata pelajaran yang berhubungan dengan IPTEK. Nah, jadi silakan jika adik-adik memiliki kriteria ini, silakan daftarkan melalui jalur bibit unggul berprestasi PBUB UGM tahun 2022. Nantinya adik-adik ini akan diminta berupa sertifikat yang juara tingkat provinsi, apalagi kalau adik-adik mampu sampai tembus nasional dan internasional, maka peluang untuk masuk melalui jalur ini semakin lebar ya. Selain sertifikat, nanti juga akan diminta portofolio yang kemudian adik-adik misalnya diminta video saat main bola basket misalnya, atau fotografi dan lain sebagainya untuk meyakinkan bahwa ternyata adik-adik benar mumpuni di bidang atau di bidang olahraga, seni ataupun IPTEK ya. Oke, selanjutnya ada namanya PBU SMA, MA atau SMK yang kemudian disingkat sebagai PBU SMAK. Dan ini untuk khusus jurusan sarjana terapan sekolah vokasi ya. Nah, misalnya D3, D4 ya. Nah, ini persyaratannya yang pertama adik-adik harus masuk top 25% seperti yang tadi ya untuk SMA, di mana akan dimintakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Apalagi kalau adik-adik yang peringkat 1 dari semester 1 sampai 5 itu peluangnya besar sekali ya. Nah, kemudian untuk SMK itu top 25% juga untuk semester 1 sampai 7. Kenapa semester 1 sampai 7? Biasanya ini khusus untuk SMK yang programnya itu sampai 4 tahun ya. Jadi ada SMK itu yang selama 4 tahun dia sekolah ya, tidak seperti SMA biasa. Itu dikarenakan ada bidang praktikum dan lain-lainnya. Dan juga yang paling penting adalah ada surat rekomendasi dari kepala sekolah yang menunjukkan bahwa atau membuktikan bahwa siswa ini memang layak diterima di UGM dengan disertai bukti bahwa ternyata siswa ini masuk top 25% tadinya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kapan sih atau berapa sih biaya pendaftarannya? Jadi beragam ya. Untuk biaya pendaftaran PBUTM itu sebesar 25.000, kemudian PBUK karena kemitraan jadi agak mahal 350.000 nantinya biasanya akan dibayarkan atau dibiayai oleh kemitraan tadinya antara Pemda, institusi pemerintahan, dan perusahaan yang kredibel ya. Kemudian ada PBUB itu 275.000 dan PBU SMAK sama 275.000 ya. Nah, untuk jadwal pendaftarannya sudah dibuka adik-adik. Silakan mengakses portal UGM atau nanti kakak akan sertakan di link deskripsi ya untuk pendaftaran jalur prestasi UGM tersebut ya. Dimana untuk jadwalnya 31 Maret sampai 13 April masih ada waktu adik-adik. Dan pengumuman kelulusannya tanggal 19 Mei tahun 2022. Dan untuk biaya pendaftaran yang tadi kakak jelaskan itu sesuai dengan jadwal pada kode pembayaran. Nanti akan diberikan kode pembayaran ketika adik-adik hendak mendaftar di jalur tersebut ya. Oke, demikian video kali ini. Kakak doakan semoga adik-adik tembus UGM dan masuk di jurusan yang adik-adik inginkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.